Shalom semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu Bapa sepanjang malam tadi. Hari ini kami boleh bangun dengan semangat dan bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membantu kami untuk mengerti setiap perkataan yang datang daripada-Mu Bapa, sehingga kami dapat menjalankannya dan mewartakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian bab 42 ayat 1 sampai 28. Kalian boleh membaca Alkitab tersebut di rumah ya. Hari ini Miss Mira akan menceritakan secara singkat apa yang terjadi pada kisah Alkitab tersebut. Jadi, Kitab Kejadian 42 ayat 1 sampai 28 menceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf, masih ingat ya saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya ada 11. Nah, pada waktu itu di rumah atau di lingkungan saudara-saudara Yusuf sedang terjadi bencana kelaparan. Nah, mereka tidak punya makanan untuk dimakan sama sekali. Mungkin situasinya hampir mirip dengan pandemi saat ini, begitu ya. Jadi mereka, saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan yang berupa gandum. Nah, pada saat itu Yusuf yang dulu dibuang oleh saudara-saudaranya sekarang sudah jadi orang yang berkuasa, orang yang sukses di Mesir. Yusuf menjadi orang yang menjual gandum itu kepada saudara-saudaranya. Nah, kalau kita lihat contoh di waktu sekarang, itu mungkin situasinya seperti orang yang memohon-mohon untuk boleh membeli tabung oksigen seperti bulan-bulan kemarin, bulan-bulan Juli, Agustus seperti itu, karena oksigen itu langka. Nah, sama seperti gandum itu juga sangat langka, jadi orang itu harus memohon-mohon untuk mendapatkan gandum. Nah, waktu mereka meminta gandum kepada Yusuf, itu Yusuf sebenarnya sudah mengetahui kalau mereka itu saudara-saudaranya, tetapi Yusuf berpura-pura untuk tidak mengenali. Nah, seketika itu saudara-saudara Yusuf langsung teringat akan kejadian beberapa tahun yang lalu. Waktu itu mereka ingat mereka menjebloskan Yusuf ke sumur. Lalu saat Yusuf memohon-mohon untuk dibebaskan, mereka tidak mempedulikan. Nah, sekarang mereka di situasi yang berkebalikan. Mereka yang harus memohon-mohon supaya dapat diberi gandum. Nah, begitulah bagaimana sakitnya ya rasanya saudara-saudaranya Yusuf bila teringat tentang dosa-dosa mereka di masa lalu. Nah, mereka sudah berhasil menyembunyikan dosa itu sejak lama, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Allah tahu. Maka dari itu Allah membalikkan keadaan ya, sehingga mereka tahu bagaimana rasanya memohon-mohon tidak enak seperti itu. Jadi teman-teman, ya, kita belajar dari kisah tersebut bahwa sehebat apapun kita menyembunyikan dosa, kita tidak bisa menyembunyikannya dari Allah. Ya, kita akan diampuni oleh Allah jika kita mau mengaku dosa juga di hadapan Allah. Kita memohon untuk diampuni, begitu. Nah, ayat emasnya untuk hari ini diambil dari kitab Yohanes yang pertama, bab 1, ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang baru saja kami dengar. Ampunilah kami Bapa, kami orang-orang berdosa. Kiranya kami senantiasa berbuat baik dan tidak berbuat dosa lagi. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa, segala aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau yang membantu dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.